Halo teman masak, balik lagi sama aku Ami Zain. Aku akan bikin 3 menu spesial untuk menyambut lebaran. Ada rendang yang bumbunya gurih banget. Nah, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada yang manis-manis. Ada es buko salad dan yang satu ini pasti ada di setiap rumah ketika lebaran. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Lebaran sebentar lagi, berpuasa sedari kemarin. Hai teman masak, sebentar lagi lebaran nih, tapi kita masih ketemu di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Nah kali ini aku akan masak rendang daging, tapi ini daging nggak berdiri sendiri dong, nanti dia kesepian. Aku akan masak rendang daging sapi dengan kentang mini. Ini enak banget kentangnya, jadi nanti akan kita olah menjadi rendang ya. Ini adalah makanan kebanggaan nih. Jadi kalau teman masak belum pernah masak sendiri rendang, harus coba dengan bahan-bahan yang ini. Bumbu halusnya ada cabai merah. Nah kemudian bawang merah dan juga bawang putih. Nah ini ada serai, jahe, lengkuas dan juga kunyit. Ini juga ada daun salam dan daun jeruk. Setelah dihaluskan, jadinya seperti ini. Kemudian juga aku ada santan. Kali ini aku pakai santan instan. Kemudian juga ada merica dan juga pala bubuk. Ada jinten dan juga kembang lawang. Sekarang kita akan langsung membuat rendang sapi dengan kentang mininya. Aku akan panaskan dulu. Sekarang minyaknya sudah panas, aku akan masukkan dulu jintennya. Sekarang kita masukkan bumbu halusnya. Kita tunggu sampai dengan wangi. Teman masak, kalau rendang di Minang menggunakan daging sengkel, tapi kalau di Jakarta biasanya orang itu sukanya makan rendang itu yang dagingnya empuk. Jadi sudah banyak yang juga menggunakan atau memilih memasak rendang dengan menggunakan daging khas dalam gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan daging sengkel pun ketika kita memasak dalam jangka waktu yang lama dan juga api yang besar, nanti dagingnya juga akan lebih lembut. Dan justru daging sengkel itu kan dia akan ada seperti kayak urat-uratnya ya. Justru itu yang membuat rendang kita juga jadi lebih enak. Nah, sekarang sudah wangi, kita akan masukkan dagingnya. Nah, teman masak, ini nih yang tadi aku bilang tuh ada urat-uratnya kan. Nih, nanti ini begitu mateng jadi rendang. Wah, bagian sini tuh bagian enak banget, bagian the best. Jadi jangan ragu kalau nggak enak nanti takut keras kalau milih dagingnya daging sengkel. Nggak usah khawatir, tenang aja. Kan kita memasaknya dalam waktu yang lama. Kuncinya satu, sabar. Jadi harus sabar ya teman masak ya. Oke, ini hampir berubah warna. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita masukkan daun salam dan kemudian masukkan juga ini adalah daun jeruk, serai. Teman masak tahu nggak sih kalau rendang itu menjadi salah satu dari 50 makanan terenak di dunia. Rendang is the best, kebanggaan Indonesia banget ya. Nggak usah semuanya, karena nanti kita akan tunggu sampai dengan asat. Nah, kalau misalnya ternyata belum empuk, kita akan tambahkan air lagi. Nah, daging aku masih lumayan alot nih. Kayaknya perlu waktu lagi supaya dagingnya empuk. Jadi aku akan tutup dulu.
Nah, teman masak. Wah, rendang aku airnya udah asap nih. Lihat dong, minyaknya sudah misah. Warnanya indah banget. Wow. Kalau sudah memasukkan santan, harus diaduk terus ya, teman masak, karena menghindari santan kita pecah. Nah, jadi kita aduk terus. Nah, teman masak, ini sudah mulai mengental dan aku akan masukkan kentang. Nah, untuk rendang kali ini aku menggunakan kentang mini atau baby potato. Tapi kalau misalnya teman masak mungkin mau menggunakan kentang yang biasa, yang ukuran normal, dan kemudian dibagi 4 juga boleh. Mau tahu kan gimana nih bentukannya dan bagaimana rendang ala Amizen? Jangan kemana-mana dong, tetap di situ di sofanya kamu. Jangan kemana-mana. Oh, cuma mau ngambil remote aja. Boleh. Aku akan kembali lagi, pastinya tetap di sini di Masak Enak Ramadan. Masak yuk. Hai teman masak, kembali lagi di Masak Enak Ramadan. Masak yuk. Nah, sekarang rendang aku sudah matang. Tuh, lihat dong bumbunya. Ini nasi putih anget sama bumbunya aja kayaknya udah enak banget ya. Aku akan siap-siap untuk menyajikan. Jadi, aku ambil piringnya dulu ya. Nah, teman masak, ini dia rendang sapi dengan kentang mini ala Amizen. Bisa kan kamu membuatnya di rumah? Resepnya tuh nagih deh, pasti nagih minta resep. Dasar kamu pemburu resep. Kalau tadi kita sudah masak yang santan-santan, yang rempah-rempahnya kuat. Nah, sekarang kayaknya untuk menetralisir lidah nih dan juga ya siapa tahu bisa jadi takjil, kita akan bikin satu hidangan yang terinspirasi oleh hidangan yang berasal dari Filipina. Apa ya? Namanya adalah buko salad. Kalau di Filipina namanya adalah buko salad, memang salad. Nah, tapi kita akan membuat ini minuman yang lebih light dan juga lebih segar nih teman masak. Tapi tidak akan menghilangkan identitas si buko salad, yaitu es yang ada potongan daging kelapanya. Dan yang juga jadi ciri khas dari buko salad adalah segarnya didapat dari buah nanas. Kalau dimakan buko salad ini tuh kayak rame gitu di mulut karena ada tekstur yang kenyal-kenyal. Kalau digigit gitu, itu adalah dari kolang-kaling. Nah, karena hidangan ini juga pastinya akan dinikmati oleh seluruh keluarga. Anak-anak itu kan suka yang warna-warni. Jadi aku akan masukkan ada jelly. Kemudian juga ada nata de coco. Dan juga ada buah-buahan, ini adalah potongan buah-buahan. Nah, untuk lebih seru lagi, walaupun ini adalah buko salad hidangan dari Filipina, tapi biasanya kalau di Indonesia tuh kalau minuman-minuman yang segar itu selalu ada selasihnya. Untuk supnya, aku akan mencampur ada 3 jenis susu. Yang pertama adalah susu full cream, kemudian susu evaporasi, dan untuk manis dan juga gurihnya dari kental manis. Nah, sekarang kita akan langsung aja membuat buko salad. Yang pertama, kita akan campurkan nih untuk supnya. Kita akan campurkan susu evaporasi dengan susu full cream.
Susu evaporasi ini dia lebih pekat dibandingkan susu full cream biasa. Dan bahkan ada yang bilang susu evaporasi ini adalah seperti condensed milk tapi tidak dikasih pemanis. Makanya kita perlu kental manis untuk membuat hidangan kita juga jadi lebih manis. Biar manis kayak kamu. Ini susu evaporasinya. Sekarang kita akan tambahkan kental manisnya. Kalau untuk kental manis ini benar-benar sesuai dengan selera. Karena sebetulnya hidangan-hidangan kita juga sudah banyak manis. Jadi kita sesuaikan aja, kalau nggak terlalu suka manis, setengahnya aja. Ini nanti akan kita simpan di kulkas biar lebih dingin. Karena biar bagaimanapun susu itu tidak boleh terlalu lama di suhu ruang. Dia cenderung jadi lebih asam dan jadi rusak nantinya. Nah sekarang untuk supnya sudah tercampur rata nih teman masak. Jadi aku simpan dulu di kulkas ya. Nah supnya sudah aku simpan di kulkas. Mungkin teman masak juga bingung ya. Ini ngomongin buko salad dari Filipina sebetulnya apa sih? Kayaknya isinya kayak familiar. Iya sih sebetulnya ini kayak es campur. Kalau di versi Indonesianya es campur, tapi ini yang versi Filipina. Dan ciri khasnya adalah di daging kelapa dan juga nanas dan kolang-kaling. Pokoknya kita bikin ada tapi sisanya adalah modifikasi ala Indonesia. Jadi ini buko salad collab antara Filipina dan Indonesia. Gimana kalau begitu ya? Nanasnya mau nanas apa? Nanas madu atau nanas Palembang atau nanas Sumedang? Boleh, mau apa aja yang ada. Ciri khas dari buko salad harus ada daging kelapa muda. Daging kelapanya dipilih yang muda. Kalau kita menggunakan kelapa, usahakan ditaruh di suhu ruangnya itu ketika kita benar-benar mau mengkonsumsi atau mau disajikan. Kenapa? Karena kelapa itu juga sama, gampang asam, gampang rusak. Kalau nggak dingin nggak enak nih. Jadi aku mau kasih es batu. Sekalian aku mau ambil susu yang tadi aku simpan di kulkas. Mau tahu kan gimana nih? Nggak boleh ngintip. Gimana cantiknya buko salad? Jangan kemana-mana dong teman masak. Aku akan kembali lagi hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Nah teman masak, ini dia buko salad ala Ami Zain yang bisa kamu nikmati untuk nanti berbuka puasa. Ada yang segar buko salad, jadi silahkan dicoba. Kalau lebaran, walaupun lebaran tahun ini adalah new normal, jadi kita nggak kemana-mana, kita nggak terima tamu, tapi bukan berarti hidangan lebaran kita tinggalkan dong. Seperti juga Nanda yang tetap mau meja tamunya terisi dengan kue-kue lebaran yang enak-enak. Tapi kok pakai tapi sih Nanda? Masa katanya tapi aku nggak mau bikinnya ribet nih. Oke. Your wish is our command. Jadi kali ini untuk Nanda dan juga untuk teman masak di rumah, aku akan bikin 3 kue, nastar, kastengel, dan juga putri salju dengan satu adonan yang sama. Kira-kira bisa nggak ya? Kita lihat sama-sama. Ini dia bahan-bahannya. Margarin dan butter, gula halus, dan kuning telur. Untuk di adonannya aku pakai keju edam. Kemudian ada tepung terigu dan juga maizena dan susu bubuk. Dan juga di atasnya nanti kue kering kita akan kita tabur dengan keju cheddar. Ini adalah nanas yang sudah diparut, gula pasir dan sedikit garam. Juga ada cengkeh dan kayu manis.
sekarang kita akan langsung buat aja yuk. Yang pertama adalah aku akan mengocok butter, margarin, dan juga gula halus sampai dengan pucat. Teman masak pasti udah tahu kan bedanya antara butter dan margarin. Kalau butter itu dibuat dari hewani, dari susu, dari dairy, sementara margarin itu dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang akan kita mix ya. Sekarang waktunya kita untuk memasukkan tepung-tepungan. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu keju edamnya. Jadi keju edam ini mungkin kalau teman masak melihat di toko bahan kue, nah seperti ini nih. Jadi kejunya berwarna kuning, dilapisi dengan parafin berwarna merah. Nah ini keju edam pertama kali itu dibuat di kota Edam di Belanda, makanya namanya keju edam. Ini tadi aku campur antara terigu dengan maizena. Nah sekarang aku akan masukkan juga susu bubuk. Sudah seperti ini nih teman masak. Nah jangan langsung kita cetak. Karena sekali lagi kan kita bekerja dengan butter dan juga margarin. Jadi lebih baik kita masukkan dulu ke kulkas ya sampai lebih set lagi adonannya. Setelah itu baru kita nanti akan cetak dan aku akan bagi 3. Jadi nastar, kastengel dan juga putri salju. Teman masak sambil menunggu adonannya udah aku masukin kulkas. Sekarang kita akan membuat apalagi kalau bukan selai nanas. Sebetulnya aku sudah buat nih yang sudah jadinya. Tapi aku juga mau kasih tahu kamu bagaimana kalau aku membuat selai nanas. Ini dia. Sebetulnya ini juga sama kalau teman masak mau membuat selai dari buah-buahan yang lain juga bisa. Caranya kurang lebih sama. Jadi selai itu kan sebetulnya buah dan juga gula. Nah kalau untuk nastar ini ditambahkan rempah yaitu kayu manis dan cengkeh. Ya, ini akan kita aduk terus sampai dengan mengental dan juga sampai berubah warna. Dan nanti selai nanasnya akan seperti ini. Nah teman masak, ini adonannya sudah aku dinginkan. Nah jadi ini adonan aku akan aku buat 3 jenis kue. Sekarang aku mau buat nastar, tapi tadi anak aku request maunya yang bentuknya bunga. Oke, baiklah. Sementara yang cowok nggak mau katanya bentuknya bunga. Maunya yang ada garis-garis. Oke, baiklah. Nah sekarang kita akan oleskan kuning telurnya. Nah sekarang kita akan masukkan ke dalam oven. Ovennya sudah aku panaskan 150 derajat Celcius. Kemudian akan kita bake kurang lebih sekitar 20 menit.
Kue aku udah matang, jadi sekarang langsung kita ambil ya, kita angkat. Nanda, ini adalah request kamu ya. Semoga nanti meja ruang tamu kamu jadi meriah dengan kue-kue lebaran. Kalau misalnya kamu teman masak mau mencoba juga silahkan. Tapi jangan lupa untuk tag ke kita dong hasil karya kamu. Teman masak, kami dari tim Masak Enak Ramadan mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan dan pastinya juga kami mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Jadi tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Maaf lahir batin. Teman masak, Masak Enak masih akan hadir spesial buat kamu. Tentunya dengan resep yang spesial di hari raya. Ada menu opor ayam yang rasanya jadi kangen nih sama keluarga. Dan ini nih asinan sayur bikin seger ngiler. Satu lagi pastel tutuk ubi yang bikin adem hati. Perpaduan ubi dan sayurannya makin lengkap rasanya. Mau tahu resep spesialnya seperti apa? Jangan sampai ketinggalan episode besok ya di Masak Enak Lebaran. Masak yuk!